Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah taala hadirkan kita baik dengan jasad bagi yang hadir ataupun yang mengikuti melalui virtual. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menulis bagi semuanya pahala yang besar, anugerah yang luas, ampunan, taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala curahkan di majlis yang semacam ini, memberi kemaslahatan bagi lingkungan, bagi masyarakat, bagi negeri, bagi bangsa, bagi keluarga. Amin ya rabbal alamin. Kita beruntung Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk datang ke rumahnya, untuk mengkaji, merenung, bertadabbur kalamnya, firmannya, untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mengolah fikiran kita dengan ilmunya Rasulullah hingga kita amalkan dan kita pelajari dan kita tempuh jalan hidayat yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang semacam ini diadakan dan disiarkan semata-mata untuk membuat hubungan kita dengan Allah makin baik, hubungan kita dengan Rasulullah makin baik, membuat kita makin benar, makin tekun menempuh jalan hidayat. Majelis yang semacam ini dibuat agar kita makin perhatian dengan sholat 5 waktu, makin perhatian dengan sholat jamaah, makin perhatian dengan tahajud, dengan qiyamul lail, makin perhatian dengan duha dan witir, makin perhatian untuk memakmurkan masjid, makin perhatian dengan tilawatul Quran. Kalau seandainya kita hadir majelis macam begini, tetapi kita melupakan maksud dan tujuannya. Hadir majelis tapi subuhnya telat. Hadir majelis tapi dia enggak bangun malam. Hadir majelis Quran ditinggalkan. Hadir majelis dia durhaka kepada orang tua. Hadir majelis akan tetapi dia memutuskan silaturahim. Hadir majelis akhlaknya bobrok dan bejat. Hadir majelis namun juga kemaksiatan merajalela dia lakukan. Hadir majelis hati penuh kedengkian, penuh kebencian. Maka apa manfaat daripada majlis tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallah illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayat, maka dia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendidik umatnya, mendidik sahabatnya, mendidik keluarganya untuk teguh, untuk istiqamah di dalam beramal, walaupun dalam keterbatasan dari sisi fasilitas dan lain sebagainya. Sehingga disebutkan bahwasanya walam yazal lil haqqi fi ijtihadi wa ba'da fardil ghazwi wal jihadi ma garra fi dhillin wala biladi illa 'alal kuffar fi qitali wa ma madha hatta aqama ad-dina wa sara sahlan wadihan mubina falam takhaf ummatuhu futuna bal usimu fil jam'i 'an dalali. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa giat dalam dakwahnya, dalam jihadnya, dalam memberikan pengajarannya, sampai dikatakan di dalam syamilnya Rasulullah, la tarahu illa ghadiyan aw raiha kana galil rahah. Rasulullah, kalau kamu lihat beliau, pasti kalau enggak beliau lagi jalan, sibuk jalan kemana di pagi hari, sore jalan kemana, terus bolak-balik sana sini ngurusin umat. Entar ngajar, entar jenguk orang sakit, entar hadir jenazah, entar berdakwah, entar nasihatin orang, membimbing orang di masjid, di rumah, di jalanan, di pasar, berzikir, begitulah. La tarahi la ghadiyan aw raiha.
Pagi sore jalan sana jalan sini selalu begitu. Sampai dibilang galilur rahah. Sedikit istirahatnya beliau. Sibuk waktunya, siang membina, mendidik, mengajar, menuntun umat. Malam hari dihabiskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bihaqqi syukri ma aulahu idh qama hatta warimat rijlahu wa wasala sawma wa qad aulahu maulahu aulal fadli wal ifdali. Demikian ahlinya beliau di dalam bersyukur, bangun malam dalam rangka syukuran, bangun malam sampai kakinya bengkak. Beda syukurannya kita bikin orkes. Syukurannya Nabi Muhammad bangun malam sampai kakinya bengkak. Syukurannya kita lebih mirip kufuran. Tapi syukurannya Nabi Muhammad bangun malam sampai kakinya bengkak sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau hidup dalam kesederhanaan, dalam keterbatasan, dalam segala hal. Sampai lebih dari 2 bulan dapurnya Rasulullah tidak ada api yang menyala. Lebih dari 2 bulan, 3 bulan dapurnya Nabi Muhammad gak ada api yang menyala, kompor tidak nyala. Terus makannya apa? Aswadain. Aswadain, air dan kurma. Hanya itu yang dimakan selama 2 bulan sampai 3 bulan. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika wafat meninggal dunia, baju perangnya digadaikan di tangan seorang Yahudi. Jadi digadaikan untuk nebus, untuk beli gandum. Jadi ini digadaikan baju perangnya Rasulullah untuk ngambil gandum beberapa liter. Siti Aisyah bilang waktu Rasulullah meninggal di rumah kita nggak ada apa-apa, cuma ada sisa gandum. Mungkin kalau ditakar 1 genggam atau 2 genggam di sebuah toples di wadah. Nah itu saya setelah wafatnya Rasulullah, saya masak ngambil dari gandum tersebut. Saya ambil 1 genggam, masak. Pikir 2 hari habis. Besokannya saya ambil lagi, masih ada. Hari ketiga, terus 4 hari, 5 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, nggak habis-habis. Hampir sebulan. Saya penasaran, tempatnya kecil, harusnya 2 hari habis. Ini hampir sebulan nggak habis-habis. Akhirnya saya tumpahkan, begitu saya tuang semuanya, isi toples tersebut, ditakar, ditimbang, terus saya balikin lagi. Besoknya habis. Subhanallah, andaikan nggak ditimbang, nggak bakalan habis. Berkahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup dalam kesederhanaan, dalam keberkahan pada diri beliau ataupun keluarga beliau. Mungkin makanan kurang, pakaian kurang, perabot rumah tangga kurang, untuk istirahat kurang, tidur kurang, makan kurang, tetapi adab nggak kurang, akhlak nggak kurang, zikir nggak kurang. Sayyidatuna Aisyah bilang, kana yadhkurullah ta'ala fi kulli ahyanih. Dalam setiap keadaan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai baju zikir, buka baju zikir, masuk rumah zikir, keluar rumah zikir, ke masjid zikir, masuk masjid, keluar masjid, sampai masuk toilet, keluar toilet, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidur, bangun tidur, makan, minum, hidupnya penuh dengan zikir. Karena khuluquhul Quran, perangainya Rasulullah adalah Al-Quran, bagaikan Al-Quran hidup yang berjalan di muka bumi ini. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik anaknya, keluarganya dengan didikan yang demikian. Kita nih di akhir Jumad Tsaniyah ini, di akhir Jumad Tsani, kita mengenang kelahiran Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatun Nisa'il Alamin, Sayyidatun Nisa' Ahlil Jannah, pemimpin dari seluruh wanita surga, Siti Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Yang dari kecil beliau ngurusin Nabi Muhammad, melayani Rasulullah, membantu Rasulullah, khidmat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Fatimah, tadi kita dengar dari Habib Ridha bagaimana walaupun beliau putrinya Nabi Muhammad, pemimpin dari sekalian wanita surga, tapi beliau tetap ngurusin laki.
melayani suami, ngurusin suami. Dan padahal beliau pemimpin wanita surga, putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai bilang, Fatimah bid'atun minni, yagbiduni ma yagbiduha, yubsituni ma yubsituha. Fatimah darah dagingku, belahan dari diriku, belahan jiwaku. Barang siapa yang membuat dia senang berarti membuat saya senang. Membuat dia marah berarti membuat saya marah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau masih ngurusin lakinya, melayani suaminya, khidmat untuk suaminya. Bukan cuma sekedar khidmat yang ringan, khidmat yang berat untuk suaminya. Tahu khidmat yang apa? Dia menggiling gandum dengan tangan sucinya. Putri Nabi Muhammad menggiling gandum buat roti untuk suaminya. Sampai tangannya lecet. Saking banyaknya pekerjaan rumah yang beliau kerjakan, tangannya lecet. Akhirnya datang kepada Rasulullah SAW, niatnya mau minta pembantu buat bantuin di rumahnya. Mau ngadu kepada Rasulullah minta pembantu. Dengar Rasulullah SAW punya dan memberi beberapa sahabat. Maka datang ke situ pas Rasulullah nggak ada di rumah. Akhirnya pulang balik. Ketika balik ke rumahnya malam hari, mereka lagi mau tidur, udah di atas ranjang. Ranjangnya Siti Fatimah dan Sayyidina Ali bukan spring bed, bukan kasur yang tebal, kulit kambing yang diisi dengan jerami. Bantalnya juga demikian. Enggak lama mereka udah mau tidur, datang Rasulullah masuk. Ketika Rasulullah masuk, mau bangun mereka, Rasulullah tetap di tempat kalian. Nabi duduk di antara mereka, di antara Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Sampai itu Sayyidina Ali bilang, kami merasakan dinginnya kaki Rasulullah yang bersentuhan dengan kaki kami, kata mereka. Kemudian Rasulullah bilang, ya Fatimah, tadi engkau datang ke rumahku, ada perlu apa? Apa yang bisa saya bantu? Sebelah-sebelahan rumahnya Nabi dengan rumahnya Siti Fatimah, nyambung sebelah-sebelahan. Kalau tahajud, Rasulullah membangunkan Siti Fatimah, suruh tahajud juga, diteriakin dari balik rumah. Siti Fatimah akhirnya bilang, ya Rasulullah, saya tadinya ke sana mau minta pembantu buat ngebantuin saya melakukan pekerjaan rumah, ngegiling gandum, yang mana pekerjaannya ini berat, pekerjaan rumah, saya perlu bantuan. Kalau ada pembantu yang bisa ngebantuin saya. Nabi bilang, saya udah janjikan buat orang lain, bukan buat kita, saya udah kasih buat orang lain. Nabi memberi buat orang, sedangkan beliau sendiri kekurangan. Kemudian Nabi bilang, tapi kalau engkau mau, saya berikan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu. Apa yang kau berikan ya Rasulullah? Bilang, ini kamu sudah di kasur, sudah di ranjang, mau tidur. Saat kamu mau tidur di ranjang kalian, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Kamu baca ini subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali, itu lebih baik daripada pembantu yang kalian dapatkan. Bilang radina, kita terima. Dan itu yang mereka lakukan. Itu ulama bilang yang mengamalkan ini semua diberikan kekuatan fit tubuhnya hingga diberikan tambahan kekuatan seperti kalau dia diberikan kekuatan pembantu yang ngebantu dia. Buat apa kekuatan tersebut? Buat mudahin kita qiyamul lail, tahajud, pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Mudahin kita hadir majelis, mudahin kita untuk taat, mudahin kita untuk baca Al-Qur'an. Itu dia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, sejak saat itu saya enggak pernah tinggal ini tasbihat ahlul bait yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Ini udah zikir pamungkasnya ahlul bait sebelum tidur yang dipesankan turun temurun dari leluhur mereka sampai kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Ali bilang, saya enggak pernah tinggal. Tiap hari saya baca sebelum tidur. Enggak pernah sekalipun kamu tinggal, enggak pernah. Wala lailatus siffin, waktu perang Siffin lagi sibuk-sibuknya. Kamu enggak tinggalkan? Bilang, saya enggak tinggalkan. Tapi waktu itu memang kita dalam keadaan genting, sibuk. Saya lupa disibukkan untuk membacanya di awal malam, saya enggak sempat. Tapi di akhir malam saya baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali.
nggak pernah ditinggalkan oleh mereka zikir tersebut. Nah, kita baca ini zikir. Kali dengan berkat ini zikir terbantu kita untuk qiyamul lail, terbantu kita untuk tahajud. Sebab banyak orang mau tahajud, mau qiyamul lail susah. Kayaknya tuh kalau buat qiyamul lail bukan prioritas, kerjaan prioritas, makan prioritas, cari rezeki prioritas, nonton sinetron prioritas, ngobrol dengan rekan-rekan, dengan tamu prioritas. Tapi qiyamul lail, tahajud bukan prioritas. Kalau ada yang mesti dikorbankan, qiyamul lail yang dikorbankan. Tapi dia bilang, saya enggak qiyamul lail karena semalam tidur kemalaman ada tamu. Karena semalam saya sibuk kerja, semalam saya sibuk ngerjain tugas dari kantor dan lain sebagainya. Kalau ada yang mesti dikorbankan, bukan tahajud yang dikorbankan, korbankan yang lain. Korbankan kesibukan duniawi kita. Korbankan kesibukan apapun yang bisa menjegal kita dari qiyamul lail. Hatta majlis ilmu mulia utama. Tapi khudz min hadzal ilm qadar la yadur bil ibadah. Ambil dari ilmu ini dengan kadar yang enggak membahayakan ibadat kita, tidak membahayakan qiyamul lail kita. Kalau kamu lihat talib ilm la yuhafiz ala qiyamul lail wala ala salatil jamaah fanfudh yadaka min. Kalau kamu lihat santri penuntut ilmu doyan majelis tapi enggak hadir qiyamul lail, enggak salat jamaah, tidak qiyamul lail, maka cuci tangan dari dia. Jangan taruh harapan. Orang macam begini bukan membela agama. Ini calon-calon orang yang ngancurin agama kayak begini. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, beliau bilang, la yakun talib ilm man lam yuhafiz ala qiyamil lail wala ala salatil jamaah wala ala salatul duha wala ala salatil witir. Enggak pantas menyandang gelar santri. Orang kalau dia enggak bangun malam, dia enggak sholat duha, enggak sholat jamaah, enggak sholat witir, jangan ngaku santri yang kayak begitu. Katanya beliau, radhiyallahu anhu arda. Terus kita berat baca ini zikir, kali-kali kita terbantukan untuk qiyamul lail, semangat, terbangun, pentingin buat tahajud, buat qiyamul lail. Kalau udah baca zikir ini masih berat untuk tahajud dan qiyamul lail, fa'lam bi'annak mukabbal kabbalatka dzunubuk. Kalau udah baca zikir ini masih berat qiyamul lail, berarti memang kamu apes, sial, diikat oleh dosamu yang menjegal engkau dari qiyamul lail, dari tahajud. Kama qala ulama radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab qiyamul lail itu jamuannya Allah, hidangannya Allah. Hanya Allah Ta'ala peruntukkan bagi para kekasih-kekasihnya, orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dipilih sebagai orang-orang yang demikian. Kejayaan Islam, kemenangan Islam berdiri pada mereka nih, diemban oleh mereka yang perhatian untuk bangun malam tahajud, untuk memamurkan masjid tatkala sholat subuh. Mereka perhatian akan hal yang demikian seperti perhatian orang sekarang terhadap sholat Jumat. Nggak ngegampangin sedikit pun daripada perkara ini. Dan ini memang bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang remeh. Nabi bilang di dalam hadis, man fatathu salatul asr faka'annama wutira ahluhu wa maluh. Barang siapa yang ketinggalan salat asar, itu musibah, bala. Bagaikan dijarah, diculik, seluruh keluarga dan asetnya hilang dalam sesaat. Artinya, kalau di-compare, dibandingkan, musibah ketinggalan salat asar, luput salat asar, apalagi jamaah asar, sama musibah kematian anak, istri, semuanya keluarga kita mati, sama harta kita angus, terbakar, hilang semuanya. Timbang itu dengan ketinggalan salat asar, musibah ketinggalan salat asar lebih besar pada hakikatnya daripada musibah kehilangan keluarga dan harta ini. Ini pemikiran dari mana? Pemikiran mukmin yang ditanamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pikiran kita, kalau kehilangan duit itu musibah, kehilangan tahta itu musibah. Oh, saya gagal dapat kursi itu musibah. Calon yang saya usung kagak jadi itu musibah. Di mata kita begitu musibah. Tapi musibah yang sebenarnya adalah ketika kita ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, ketinggalan sholatul jamaah,
ketinggalan qiyamul lail. Ini musibah yang sebenarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membekali putrinya datang pengen dunia untuk membantu, padahal dunianya juga buat akhirat. Diajarkan, diberikan zikir. Sekali lagi datang Siti Fatimah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dengar Nabi Muhammad ada dapat kiriman kambing banyak. Datang kepada Rasulullah pengen minta kambing seekor atau 2 ekor. Dia bilang ketika datang kepada Rasulullah bilang, ya Fatimah, kalau engkau mau saya kasih. Tapi yang sekarang saya udah janjikan kepada fulan dan fulan. Kalau kamu mau, saya kasih nanti kiriman yang berikutnya. Atau kata Rasulullah, saya berikan yang lebih baik daripada kambing, daripada hewan ternak. Dia bilang, saya mau yang lebih baik dari hewan ternak. Nabi ngajarkan, baca. Ya kalau kamu punya hajat, doa, baca. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Panggil Allah dengan 5 nama ini. Ya awwalal awwalin, wahai yang maha terdahulu. Ya akhiral akhirin, yang paling abadi. Ya dzal quwwatil matin, yang maha kuat. Ya rahimal masakin, yang menyayangi orang-orang miskin. Siapa orang miskin? Kita miskin. Wa ya arhamar rahimin, wahai yang maha penyayang. Doa kepada Allah awali dengan 5 ini untuk dikabulkan doa. Yang punya hajat, baca 5 hal ini. Dia datang pengen dunia, pengen minta kambing, dikasih yang lebih baik, yang lebih abadi, yang lebih langgeng. Allahumma ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Irham jam'ana hadza. Mudah-mudahan Allah taala merahmati perkumpulan kita ini. Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau wanita yang paling mulia. Orang yang masuk surga, wanita surga, teladan mereka, pemimpin mereka Siti Fatimah. Maka dia bilang Sayyidatun Nisa Ahlil Jannah, Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin wanita surga. Jadi wanita yang berjodoh dengan surga, teladan mereka Siti Fatimah. Wanita yang berjodoh dengan surga, panutan mereka, pemimpin mereka adalah Siti Fatimah. Nah sekarang pertanyaannya, kaum wanita kita wanita surga atau bukan? Kalau ngaku wanita surga, semua bisa mengklaim. Tapi kan wanita surga, pemimpin mereka Siti Fatimah. Apakah wanita kita menjadikan Siti Fatimah sebagai pemimpin mereka? Apakah Siti Fatimah memimpin wanita kita di dalam berpakaian? Atau pakaian wanita kita dipimpin oleh artis? Atau pakaian wanita kita dipimpin oleh penyanyi? Atau pakaian wanita kita dalam berpakaian mereka dipimpin oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang bejat yang seumur hidupnya nggak pernah sujud buat Allah Ta'ala? Siapa yang memimpin wanita kita dalam berpakaian, dalam bermake up, dalam menjaga batasan antara laki dan perempuan dengan yang bukan muhrim? Siapa yang memimpin wanita kita di dalam berucap, di dalam berakhlak, di dalam bersikap? Wanita surga, pemimpin mereka Siti Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Wa hadhi Siti Fatimah, beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut, Siti Aisyah cerita, masuk datang Siti Fatimah menjenguk Rasulullah di akhir hayatnya Nabi Muhammad. Wallah inna mishyataha mishyatun Nabi, katanya Siti Sayyidatuna Aisyah. Jalannya Siti Fatimah betul-betul plek mirip dengan jalannya Nabi Muhammad. Jalannya betul-betul cara jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istimewa. Datang kemudian mendekat kepada Rasulullah. Terus Rasulullah melihat kesedihan di wajah Siti Fatimah. Terus dipanggil, sini ya Fatimah. Mendekat Siti Fatimah, dibisikkan sesuatu oleh Nabi Muhammad. Ketika dibisikkan suatu kata-kata, maka Siti Fatimah langsung menangis terseduh-seduh. Baru masih menangis,
Baru menangis, tahu-tahu dipanggil, sini sini. Belum selesai, mendekat lagi, dibisikkan sebuah kalimat, tahu-tahu tertawa, tersenyum lebar. Siti Aisyah ngelihat hal yang demikian, dia bilang, sungguh saya nggak pernah melihat tangis dan tawa yang sedemikian dekatnya. Habis nangis langsung ketawa. Nangisnya belum kelar, udah ketawa. Penasaran, begitu selesai, pas mau keluar Siti Aisyah narik, wahai Fatimah, Rasulullah bilang apaan? Penasaran? Enggak. Nabi menitip kata-kata rahasia kepada saya nggak berani ungkap selama Rasulullah masih hidup. Sudah. Setelah Rasulullah wafat, maka Siti Fatimah jumpa dengan Sayyidatuna Aisyah. Aisyah nanya, ya Fatimah, Rasul udah wafat. Apa yang beliau bisikkan kepada engkau sebelum meninggal dunia? Maka Siti Fatimah bilang, adapun bisikan yang pertama yang membuat saya menangis, Rasulullah bilang, wahai Fatimah, malaikat Jibril tiap Ramadan biasanya tadarus Quran dengan saya sehari 1 kali. Tapi Ramadan yang terakhir ini kemarin, tadarus Quran dengan saya sehari 2 kali. Isyarat apa? Kayaknya saya nggak bakal ketemu Ramadan yang berikutnya. Ini Ramadan terakhir saya. Dan ini adalah sebuah sinyal kalau saya bakalan meninggal sebentar lagi, kata Rasulullah. Nah itu yang membuat saya menangis, nggak kebayang ditinggal oleh Rasulullah. Nangis sejadi-jadinya. Kemudian dipanggil lagi oleh Nabi Muhammad, dibisikkan, tapi walaupun saya meninggal wahai Fatimah, engkau adalah keluargaku yang paling pertama menyusul aku, kata Nabi Muhammad. Engkau yang paling pertama nyusul aku. Itu yang membuat saya tersenyum dan tertawa sebahagia-bahagianya. Nih coba kita dikasih tahu, kamu ya besok mati. Itu kabar gembira atau kabar menyedihkan? Kamu begitu saya meninggal, kamu yang pertama nyusul saya. Ini kabar bahagia atau kabar menyedihkan? Ini kabar menyedihkan. Tetapi ketika kabar kematian tersebut digandengkan, kamu yang pertama nyusul Nabi Muhammad, itu sebuah kabar gembira. Sebab beliau melihat kegembiraan ketika bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi Muhammad lagi tidur, di atas dadanya ada Sayyidina Hasan wal Husain. Tahu-tahu Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain mengompol di tubuhnya Rasulullah. Diangkat, di situ ada Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Diangkat, Sayyidina Husain yang mengompol itu diangkat oleh Jabir. Tahu-tahu Rasulullah terbangun. Kenapa terbangun? Sebab waktu Husain diangkat, dia ngompol, dia nangis. Rasulullah terbangun. Bilang, malak ya Jabir, kenapa kamu angkat dia wahai Jabir? Dia bilang, ya Rasulullah, as-sabibal. Bayi ini, anak kecil ini, dia mengompol kena baju kamu. Bilang, dah, biarkan. Ama ta'alam. Tidakkah kamu tahu bahwasanya anak, aku, dan kedua putraku ini Al-Hasan wal Husain, wa ummuhuma, dan ibunda mereka itu yang lagi di dalam kamar tuh, di dalam ruangan sebelah situ tuh, Siti Fatimah. Wa dzakan naim, aku Al-Hasan wal Husain dan ibunda mereka Siti Fatimah, dan tuh orang yang lagi tidur di pojok situ. Siapa yang lagi tidur? Sayyidina Ali bin Abi Thalib lagi tiduran di pojok. Saya, Hasan, Husain, Fatimah dan Ali bin Abi Thalib besok di sorga fi makanin wahid, di tempat yang sama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami besok di tempat yang sama, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Jabir ini orang yang istimewa, memang sangat dekat dengan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali itu Nabi Muhammad, beliau mengajak Sayyidina Bagir ke rumahnya Siti Fatimah. Ketika masuk ke rumahnya Siti Fatimah, bilang, ya Fatimah, boleh saya masuk? Bilang, boleh ya Rasulullah. Saya bersama Jabir. Bilang, ya Rasulullah, pakaian saya, baju saya enggak cukup untuk saya jadikan hijab.
Kenapa? Nggak punya baju, bajunya terbatas. Nah, orang perempuan kita di rumah bajunya ada berapa setel? Ada berapa pasang? Ada berapa banyak? Atau yang miskinnya, yang susahnya bajunya ada. Bajunya ada. Punya baju kondangan, punya baju pesta, punya baju buat arisan, mukenanya ada sekian biji. Semuanya punya. Yang nggak punya cuma satu doang, tahu apa? Tanya ratib, susah nyarinya di mana. Quran susah nyarinya di mana. Sayyidatuna Fatimah bilang, boleh aja tapi saya mau nutupin diri saya agar tertutup dengan rapat, nggak cukup bahannya. Itu yang menjadi konsennya mereka, nutup aurat dengan benar. Maka Rasul bilang, ya Fatimah, ini kerudungnya pakai di sini, lipat ke bagian ini ke sini. Dia bilang, masih belum bisa ya Rasulullah. Akhirnya Rasul masuk, pakai begini, seperti ini, hingga tertutup dengan rapat. Baru duduk di situ. Masuk Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Subhanallah. Wanita suci, wanita yang mulia, yang jadi pikiran dia adalah nutup aurat dengan benar. Kemudian Rasul SAW pernah cerita kepada Sayyidina Jabir, ya Jabir, ini anakku Husain, dia besok yulad lahu maulud, dia bakal punya anak. Idza kana yaumul qiyamah, apabila datang hari kiamat, dikumandangkan panggilan yang berbunyi liyagum sayyidul abidin fayagum waladu hadha. Hendaknya berdiri pemimpin para ahli ibadat, maka yang berdiri anaknya Husain, namanya Ali Zainal Abidin. Kemudian Ali Zainal Abidin yulad lahu maulud ismuhu ka ismi. Dia punya anak namanya sama seperti saya, yabgarul ilma. Dia memiliki keilmuan yang sangat besar. Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin, yang membentangkan ilmu ke seluruh penjuru dunia, guru besar dalam keilmuan. Hadza Muhammad Al-Baqir, katanya Nabi Muhammad kepada Jabir, apabila kamu berjumpa dengan dia, fa'agri'ahu minnis salam, sampaikan salam saya untuk Muhammad Al-Baqir. Berlalu tahun demi tahun, 5, 10, 20. Ini Sayyidina Husain masih bayi. Sampai Sayyidina Husain dewasa, menikah, punya anak, terbunuh, meninggal dunia. Sayyidina Ali Zainal Abidin dewasa, menikah, punya anak. Sekali Sayyidina Jabir di Madinah ngelihat seorang anak kecil yang wajahnya bercahaya, indah, tampan, cahayanya beda dengan orang lain. Ditanya, kamu siapa? Nama kamu siapa? Saya Muhammad. Muhammad bin man? Muhammad bin Ali. Bapak kamu Ali ya. Ali putranya siapa? Bin Husain. Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kamu, enggak salah lagi, kamu cucunya Nabi Muhammad. Ini Sayyidina Jabir usianya udah sepuh, udah lanjut. Bilang, sesungguhnya kakekmu Rasulullah, datukmu Rasulullah, beliau kirim salam untuk engkau. Itu sahabatnya Jabir bertanya, gimana ceritanya? Ya Rasul dulu pernah bilang begini, kalau engkau jumpa kepada Muhammad ini, sampaikan salamku atas beliau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dipantau oleh Nabi Muhammad jauh sebelum mereka lahir ke dunia ini. Nabi Muhammad yang dulu mendoakan mereka. Imam Ali ketika menikah dengan Siti Fatimah, Allahumma akhrij minhuma al-katsir at-tayyib. Ya Allah, keluarkan, lahirkan dari keduanya ini al-katsir at-tayyib, orang-orang baik yang mulia, para wali-wali, para sholihin yang banyak. Dan itulah mereka lahir dengan jumlah yang sangat banyak orang-orang soleh, para wali-wali. Ikuti mereka yang menempuh jalan leluhur mereka, jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita melenceng dari jalannya mereka, jalannya sholihin. Ahlul Bait, kalau mereka ikut di jalan leluhurnya, berkah hidupnya. Tapi kalau nyimpang dari jalan leluhurnya, maka rugi. Sungguh bodoh dan sungguh mengherankan, kata Habib Ali Habsyi. Hayyar bi'aqli wa fi mithlih tahirul uqul mailul furu'iz zakiyah an tariqil usul. Saya gundah, galau, heran, bingung ngelihat
keturunan orang soleh, keturunan baik-baik, tapi menyimpang dari jalan leluhurnya. Ahlul bait, jangan ngikut yang lain, ikutin jalannya Ahlul bait. Ikutin jalannya Al-Faqih Al-Muqaddam yang matain pedang. Ikutin jalan Ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menempuh jalan salamatul lisan, salamatul janan. Lidahnya selamat, hatinya selamat, enggak kenal dengki, enggak kenal benci, enggak kenal cacian. Ada Ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang disucikan dari kekotoran, dari kedengkian, dari sifat-sifat yang tercela. Ikuti jalannya mereka. Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha, teladan bagi wanita kita, jadikan itu teladan sejati. Cintai mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di barisan mereka. Itu besok di hari kiamat. Nabi cerita, besok di hari kiamat dikumandangkan panggilan, orang lagi kumpul di padang mahsyar, mau lewat di atas sirat, di atas jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Tahu-tahu ada panggilan berbunyi, ya ahli hadzal jama' nakisu ru'usakum ghuddu absarakum. Wahai orang-orang yang kumpul di padang mahsyar, semua tunduk kepala, semua pejamkan mata. Kenapa, ada apa? Suruh nunduk kepala, suruh pejamkan mata. Fatimah binti Muhammad satamur ala sirat. Fatimah binti Muhammad akan lewat di atas sirat. Subhanallah. Di dunia dia nggak mau dilihat sama orang laki. Sampai di akhirat dibikin oleh Allah Ta'ala semua tunduk, pejamkan mata, biar ini lewat dulu. Lewat Siti Fatimah bersama para pecintanya yang menempuh jalannya beliau, jalannya Ahlul Bait, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para Ahlul Bait, begitu, dan juga para pecinta mereka yang menempuh jalannya mereka. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Nah, mudah-mudahan kita ada di dalam barisannya mereka. Masya Allah, ma'ahum wa fihim daiman fid daradhi wal akhirat. Bersama mereka di dunia dan di akhirat. Bersama mereka di dalam ucapan kita, bersama mereka di dalam hati kita, di dalam niat kita, di dalam tekad kita, bersama mereka di dalam akhlak kita, bersama mereka di dalam istiqamah kita, bersama mereka insyaallah wala nakhluf kama man khalaf. Dan kita tidak menyimpang seperti orang-orang yang menyimpang, yang keluar dari jalannya mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan dijadikan bulan Rajab yang sebentar lagi datang kepada kita bulan yang membawa pertolongan, bulan yang membawa solusi, bulan yang membawa kemaslahatan bagi umat ini. Dan Allah Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan di majlis yang mulia ini dan mengangkat derajat akhina almarhum al-maghfur al-habib Mundhir bin Fuad al-Musawa, diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, diluaskan kuburannya dan disenangkan hatinya dari majlis yang kita adakan malam hari ini, majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan setiap individu dari kita sebagai gurat ain, orang-orang yang menjadi kebanggaan para guru-guru kita, menjadi kebanggaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tuballighhum min akhbarina ma yasu'hum wa la tuhammilhum min awzarina ma yanuhum ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات. سر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا تقفهم منا على موقف الافتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح يا كريم يا فتاح يا أرحم الراحمين. Dan juga kita doakan guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita, akhina al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Kaf, juga akhina al-Habib Ridha As-Segaf, dan segenap para asatidzah, para guru-guru, para habaib, para kiai ajengan, hadirin hadirat, insyaallah Allah Ta'ala berikan afiah, kesehatan, dijaga kita dari bala, dari musibah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syadiyan wala mahruma. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban, barik lana fi Rajab wa Sya'ban, وبلغنا رمضان، أعنا على الصيام والقيام، احفظنا من الآثام برحمتك يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.